Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, teman-teman semua, para pejuang bulan. Dimanapun kalian berada, masih kedengaran ya jelas suara saya ya? Masih Kak. Oke. Tapi di layar bagus nggak? Nggak ini kan? Saya nggak berpengaruh kan? Iya. Pakai yang nama Nabila Haruna. Jelas? Apa enggak? Screen-nya jelas kok, Kak. Oke. Di sini sudah ada 10 peserta, dikurang 2 berarti ada 8 orang. Mungkin ada temannya yang belum masuk. Yang lain kalau misalnya ini bisa on cam semua ya? Bisa on cam semuanya? Saya mau supaya bisa lihat. Oke. Sudah ada sharing-nya, terus ada M. Aliza, Kamila, kemudian Maya Arinda, Sri Reskianti, ada Laila Yusriyah, Muskira bisa di on cam semua. Oke. Yang lain silahkan on cam. Oke. Nah, di sini hari ini hari pertama kita ya, tanggal 10 Mei 2021, kita adakan welcoming meet. Nah, di sini welcoming meet ini adalah pertemuan perdana kita maksudnya ya. Jadi kita sapa-sapaan, kemudian saya di sini akan beritahu bagaimana nanti alur kelasnya seperti apa supaya kalian tidak bingung tiba-tiba dikasih materi atau tiba-tiba harus seperti ini dan seperti itu. Jadi tidak bingung intinya gitu ya. Oke, kita kembali. Saya akan langsung aja share screen. Saya stop dulu. Ini saya juga tidak tahu ya kenapa bisa tiba-tiba laptop saya otomatis, maksudnya dia langsung trouble tiba-tiba aja pagi ini. Sebelumnya tidak seperti ini. But that's okay. Fine. Dan screen. Nah, udah muncul ya? Sudah, Kak. Jadi di sini Haryani Castle Publishing, yaitu penerbitan yang saya punya, itu bekerja sama dengan komunitas Aliansi WRI Beasiswa Unggulan Mandar, yang dimana saling berkesinambungan seperti itu ya, saling kerjasama. Karena memang saya juga yang mendirikan, jadi bisalah dikolaborasikan seperti itu. Nanti saya akan ajak teman-teman lainnya, WRI yang lain, baik itu dari Aliansi WRI Biomandar maupun yang merupakan alumni dari KMO Beasiswa Unggulan tahun sebelumnya. Gitu. Nah, agenda kita kali ini adalah perkenalan diri. Ya, jadi mentor dan mentee akan berkenalan satu sama lain. Nah, kalian sudah menuliskan di kolom chat group kita sama-sama ya. Kalian sudah menuliskan tentang nama lengkap kalian, kemudian panggilan, asal kampus, asal daerah, alasan mengikuti KMOBU 2021, dan harapan setelah mengikuti KMOBU 2021 ini. Nah, di momen kali ini kita langsung nih, maksudnya directly to introduce ourselves one by one. Jadi tidak hanya melalui teks saja, tapi langsung bertatap muka seperti ini. Makanya saya harap teman-teman semua bisa on cam, biar kita bisa saling
mengenal satu sama lain. Nah, untuk itu izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu sebagai mentor kalian yang akan menemani kalian selama kelas berlangsung sampai akhir. Dan semoga bisa mendampingi kalian juga sampai pada saat pembukaan pendaftaran, sampai penutupan, dan sampai kalian diterima sebagai aware di beasiswa unggulan tahun 2021. Dan kita berharap ya, semoga secepatnya segera dibuka beasiswa ini. Nah, pertama-tama perkenalkan, saya Nabila Haruna, yang alhamdulillah sudah sarjana baru-baru ini, tahun 2020 kemarin, baru diwisuda. Jadi alhamdulillah saya lulus tepat waktu 4 tahun dan dibiayai oleh beasiswa unggulan selama 3 tahun karena saya mendaftar pada saat itu di semester 3. Jadi saya dibiayai beasiswa unggulan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selama 3 tahun karena saya baru mendaftar di semester 3. Sedangkan ketika misalnya nih teman-teman, adik-adik menti ini yang mendaftar saat mahasiswa baru, kalian akan berkesempatan untuk dibiayai oleh beasiswa unggulan selama 4 tahun penuh. Tapi karena saya memang mendaftarnya pada saat ongoing, jadi karena saya memang baru tahu informasi tentang beasiswa unggulan di tahun itu, di saat itu, jadi ya alhamdulillah rezekinya pada saat itu, dan 3 tahun itu sudah sangat luar biasa bagi saya karena bisa mengcover kebutuhan dan keinginan yang saya punya gitu. Jadi saya bisa bayar kos sendiri, tetap dibantu sama orang tua ya, tapi tidak membengkak biayanya dibanding kalau kita sendiri atau kalau orang tua kita sendirian yang membiayai kita seperti itu. Nah, lanjut, saya beasiswa unggulannya itu dapatnya di tahun 2017 dan berakhir di tahun 2020, jadi tepat waktu. Nah, kalau misalnya kita nggak tepat waktu, ada sanksinya nanti. Beasiswa kita bisa dicabut, atau kita bisa mengembalikan, atau kita mengembalikan dana 2 kali lipat dari dana yang kita terima. Itu. Nah, mengenai jurusan saya jurusan sastra Inggris, prodinya S1 Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Jadi saya merantau dari Sulawesi Barat ke Jawa Timur. Gitu. Jadi saya mendapat banyak pengalaman yang berharga dan sangat luar biasa di tempat kuliah saya, dan komunitas di sana luar biasa. Saya bisa berkembang dan saya bisa memajukan daerah saya di Sulawesi Barat meskipun saya ada di Jawa. Dan saat ini saya sedang berada di Sulawesi Barat. Makanya kenapa kita sekarang pakai zona waktu Indonesia bagian tengah ya, bukan bagian barat. Jadi kemarin-kemarin saya tetap masih mengacu pada WIB karena memang saya ada di sana. Tapi karena saya sudah ada di Sulawesi Barat lagi, jadi saya pakai zona waktu Indonesia bagian tengah. Makanya teman-teman yang ada di bagian barat dan bagian timur bisa menyesuaikan waktunya ya. Oke. Apalagi ya yang bisa saya ceritakan? Mungkin saya bercerita sedikit dulu tentang program ini. Jadi program ini sebenarnya saya inisiasi dan saya ajukan ke teman-teman di Jawa Timur waktu itu. Pada saat itu kita rembukan kayak apa yang bagus nih program kita biar kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, di situ karena sosialisasi directly kayak langsung secara offline itu apa ya, membutuhkan waktu yang lama dan sepertinya sulit dijangkau begitu. Pada saat itu saya memberikan saran bagaimana kalau misalnya kita pakai online sharing. Jadi kita sharingnya lewat online. Itu pun saya dapat ide seperti itu karena saya sering ikut kegiatan online. Jadi sebelum pandemi saya memang sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang diadakan secara online. Makanya saya ada sedikit ilmu dari situ, dari jadi peserta itu. Akhirnya saya jadi penyelenggara seperti itu. Jadi dibantu sama teman-teman Jawa Timur. Nah, pada saat di forum Jawa Timur itu, saya berkesempatan menjadi sekretaris umum. Gitu. Pada saat itu jadi sekretaris umum, dan memang waktu itu di tahun 2000 berapa ya? 17-18 ya kalau nggak salah,
itu kita tidak terlalu segencar yang tahun-tahun ini. Maksudnya mulai di tahun 2019 itu sudah organisasi-organisasi forum-forum beasiswa unggulan itu mulai menjamur dan mulai bagus sistemnya dibanding tahun kami sebelumnya gitu. Jadi pada saat itu belum terlalu banyak program. Jadi program yang berhasil yang saya laksanakan dengan teman-teman saya itu untuk skala kampus ya kita bagi-bagi. Jadi Jawa Timur tapi tetap bagi-bagi kampus-kampus ini, kampus itu, dan pada saat itu saya di kampus UM, tapi kita mampu mencakupi peserta dari seluruh Indonesia, meskipun tidak semua ya, tapi banyaklah pesertanya kita pada saat itu di tahun 2018. Makanya kenapa pengalaman saya jadi mentor itu tercatat dari tahun 2018. Karena memang saya kan terimanya 2017 akhir. Kita dapat beasiswa itu cairnya pendaftaran bulan Mei sampai Agustus, terus wawancara bulan September, kemudian beasiswanya cair di bulan November. Nah, disitulah awal mulanya. Seperti itu ada program seperti ini, mulai dari online sharing. Kemudian di 2019 saya ajak teman-teman yang lain untuk berpartisipasi dan saya buatkan sistem kelas yang padat seperti itu. Dan ternyata berhasil dan alhamdulillah bisa diadaptasi oleh banyak region beasiswa unggulan yang lain. Kemudian di 2020 ini saya kembali memadatkan sistemnya. Jadi ada evaluasi dari sebelumnya karena kita tidak dapat feedback yang bagus sih feedbacknya. Maksudnya kita tidak tahu outputnya seperti apa. Jadi berapa total awardee yang kita berhasil dampingi pada di tahun 2018 dan 2019 itu kita tidak tahu angka totalnya seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kita ini harus profesional seperti itu biar anak-anak tidak tidak lari-lari gitu. Maksudnya ya masuk tidak masuk itu kayaknya tanpa beban seperti itu. Makanya mulai tahun 2020 sampai tahun ini dan insya Allah sampai seterusnya itu kita pakai sistem yang padat seperti di sistem-sistem kelas mentoring yang lain gitu teman-teman. Nah, apalagi ya yang mau saya cerita itu di tahun lalu 2020 kan 2018 2019 itu kita berhasil mendampingi teman-teman yang dari seluruh Indonesia itu alhamdulillah sampai jadi awardee juga mereka itu banyak, maksudnya kita banyak menyentuh mereka dan banyak mendampingi mereka, banyak berhasil juga tapi tidak tahu angka pastinya. Nah kalau di 2020 ini dari total 100-an lebih menti, kalau saya tidak salah 180-an, itu kita bisa awardee yang lolos itu sampai 50-60-an orang. Jadi lumayan angkanya. Kita bisa tahu. Dan itu dari S1, S2, S3. Jadi alhamdulillahnya karena kita merasa berhasil ya, ada output yang dihasilkan. Dan itu saya buatkan juga grup alumni KMOBU 2020. Jadi kita masih keep touch juga sama mereka dan mereka itu dapat beasiswanya sekitaran mulai dari 90 jutaan sampai 130 juta. Jadi apa yang kalian investasikan hari ini itu jauh lebih luar biasa kembalinya di kalian sendiri. Maksudnya kenapa? Karena di sini kan kita mendampingi kalian dan kalian akan dapat ilmu yang luar biasa banyaknya dan kalau misalnya update informasi juga akurat seperti itu. Nah, sekian dulu cerita dari saya dan perkenalan diri saya. Semoga kita bisa saling kenal dan kalian nyaman dengan saya, dibimbing oleh saya. Karena ada beberapa saya lihat yang kayaknya kembali ikut mentoring ini, karena mungkin tahun lalu belum rezekinya, dan insya Allah semoga tahun ini sudah goal ya. Oke, lanjut kita perkenalan diri ya. Untuk menti, silahkan siapa yang mau duluan nih? Boleh raise hand atau saya tunjuk langsung? Halo? Aliza siap nggak?
perkenalan diri. Iya, bisa. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, perkenalan diri ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Aliza Salim Majid, biasanya dipanggil Eza. Saya kampusnya di Universitas Diponegoro Semarang, dan asalnya juga dari Semarang, jadi orang Jawa sih. Terus alasan mengapa saya ikut mentoring ini, ya yang paling utama sih untuk ini ya, lolos beasiswa unggulan. Juga saya berharap mendapatkan bimbingan dan juga arahan-arahan yang tepat gitu ya, agar bisa mempermudah mendapatkan beasiswa unggulan. Terus harapan setelah mengikuti ya, semoga saya bisa paham sistem, juga cara-cara teknik-teknik gitulah untuk bisa lolos dari beasiswa unggulan ini. Dan kalau misalkan dapat ilmu-ilmu baru mungkin selama kita mentoring gitu ya, alhamdulillah banget. Oke. Itu aja sih. Oke, terima kasih Aliza dari Semarang ya. Betul ya, dari Semarang. Wow, jauh nih dari Semarang. Saya kayaknya belum pernah jalan-jalan ke Semarang selama di Jawa. Oke, terima kasih. Semoga harapannya terwujud ya. Dan nanti ketika mentoring kelasnya diikuti semua. Kalau bisa diikuti semua, apa yang misalnya dibingungkan langsung tanya aja pada saat sudah diizinkan bertanya di grup. Oke? Sip. Oke, insya Allah, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Aliza. Oke, lanjut dari Kamila Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Silakan, Dek. Pendidikan luar biasa. Alasan saya kenapa saya ikut KMOPU ini karena untuk mempersiapkan pastinya, mencari pengalaman dan investasi ilmu biar paham tentang semuanya. Terus harapan setelah ikut ini bisa menjadi di 2021. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kamila tadi suaranya keputus. Kamila tadi dari mana? Asal kotanya Malang. Malang. Kampusnya Universitas Negeri Malang. Oh, dari UM. Alma mater ya. Jurusan apa, Dek? Pendidikan luar biasa. Oh, pendidikan luar biasa. Berarti satu ini ya sama Fajriana, kenal nggak Fajriana? Nggak kenal. Soalnya baru. Oke. Berarti ini tahu informasi ini dari mana? Dari BU Mandar? Atau dari mana? Ini dari temen yang dulu pernah ikut mentoring ini juga. Dia lolos nggak? Lolos. Dia anak UNS tapi. Udah anak UNS. Waktu itu temennya bilang apa? Kamu ikut ini gitu. Membantu banget kalau misalkan kamu mau daftar BU. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kualitasnya bagus juga ya ternyata karena tanpa disuruh pun mereka merekomendasikan. Ya, semoga itu sebenarnya jadi amanah sekaligus cobaan bagi kami untuk supaya mentoringnya lebih bagus lagi gitu. Oke, terima kasih Kamila dari Malang. Oke. Kemudian lanjut Laila Nur. Halo Laila. Halo Kak. Halo teman-teman semuanya. Kita sempat Iya, silakan. Baik, jadi perkenalkan nama saya Laila Nur Aziza, nama panggilannya Laila. Saya dari Universitas Jember, asal daerahnya dari Jember, Jawa Timur.
alasan mengikuti BU 2020 mungkin sama kayak teman-teman yang lain, pengen belajar, pengen mempersiapkan juga. Kemudian harapannya setelah mengikuti KMOBEU ini juga bisa dapat target, bisa dapat beasiswa juga sama kayak teman-teman, dan bisa banyak belajar juga dari mentor-mentor. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih De Laila ya dari Jember. Wah, jauh nih dari Jember. Tahu dari KMO dari mana? Udah follow BU Mandar atau bagaimana? Iya kok, udah follow. Taunya dari Instagram. Oke. Nyari-nyari. Sip. Thank you Laila. Oke, yang lain lagi siapa nih? Saya cek dulu ya namanya. Sherina Mutiara Putri Aziz. Oke, coba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Mutiara Putri Aziz. Nama panggilan Sherina. Asal kampus UIN Alauddin Makassar. Asal daerah Tinambung, Sulawesi Barat. Alasan saya mengikuti KMOBU 2021 adalah untuk menambah pengetahuan serta mempersiapkan hal yang dibutuhkan saat mendaftar BU. Harapan setelah mengikuti BU, saya ingin semoga saya bisa menjadi awardee BU 2021. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Sherina. Ini tempat tinggalnya dekat ya dengan saya. Oke, sepupu saya juga nih. Semoga bisa meneruskan jejak. Oke. Sip, lanjut lagi. Siapa nih? Mushkirah Ridwan. Halo, Mushkirah Ridwan. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarana. Oke, sebentar. Tidak kelihatan soalnya tadi. Apa? Video tak. Coba. Ya, oke. Good. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mushkirah Ridwan, biasa dipanggil Ira. Asal kampus baru lulus tadi ini, Kak. Belum lulus. Belum kampus. Jadi baru belum. Kak, ya. Baru daftar di mana? Di UNN, Kak. Universitas Negeri Makassar. Oke. Semoga lulus ya. Ya, Kak. Lanjut. Terus harapannya? Alasan mengikuti KMOBU 2021 ini ya untuk persiapan mengikuti BU dan memperluas ilmu. Harapan setelah mengikuti ini jadi bagian 2021 ini. Amin. Oke, sip. Mantap. Oke, tadi ini dari Sulawesi Barat kan ya? Dari Kandiapi ya? Iya, Kak. Oke, lanjut. Siapa nih yang belum? Sri Reskianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Sri Reski ini belum kelihatan deh anunya wajahnya. Nah, itu ya mantap. Perkenalkan nama lengkap saya Sri Reskianti, panggilan Reski, asal kampus Universitas Mula Warman, asal daerah Kaltim Kutim, Kutai Timur, Wahakombeng. Alasan saya mengikuti KMOBU yaitu untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan di BU nanti. Harapan setelah mengikuti KMOBU, bismillah jadi award beasiswa unggulan tahun 2021. Amin, amin ya Allah. Oke, mantap. Semuanya berharap dapat BU ya tahun ini. Amin. Oke. Lanjut, siapa nih terakhir? Maya Arinda. Halo Maya. Ada Maya nggak? Yang izin tadi bantu ortu siapa? Maya. Oke. Maya silakan. Bisa on cam kah Maya? Mamuju Sulawesi Barat.
Ya. Bisa diulang, Dek. Tadi suaranya putus-putus. Perkenalkan, nama saya Maya Arinda Putri Nurmadani, panggilan Maya, asal kampus Universitas Hasanuddin, asal daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Alasan mengikuti KMOBU 2021 adalah ingin mempersiapkan beasiswa unggulan secara maksimal. Harapan setelah mengikuti KMOBU yakni ingin menjadi award BU 2021. Oke. Sip. Terima kasih Maya. Semuanya ini apa ya? Ada mungkin ada teman-teman kita yang belum bisa masuk ya. Nah, sekarang saya mau terima kasih ya karena kalian semua sudah mau memperkenalkan diri. Kita lanjut ke screen-nya. Screen-nya muncul nggak? Sebentar. Oke. Suara saya masih jelas, Dek? Iya, Kak. Iya, masih ya. Oke. Nah, karena kalian sudah memperkenalkan diri, saya mau kasih motivasi untuk kalian bahwa setiap orang layak mendapatkan beasiswa, tapi tidak semua orang mau memperjuangkannya. Nah, karena kalian mau memperjuangkannya, saya percaya kalian akan bisa mendapatkan beasiswa itu. Gitu ya. Tepuk tangan dong kita semua. Coba di-unmute, terus tepuk tangan. Yeay! Oke. Jadi, teman-teman, saya mau kasih tahu kalian bahwa banyak banget orang yang mau dapat beasiswa. Ya, banyak banget orang mau dapat beasiswa. Tapi, banyak juga dari mereka yang tidak mau berjuang seperti itu. Jadi mereka ya hanya bilang mau dapat beasiswa, tapi tidak ada aksinya, tidak ada pengorbanannya. Kayak misalnya hanya membaca website aja itu mereka mager. Jadi kayak dari pemerintah atau dari swasta itu sudah menyediakan website khusus, ya website khususnya mereka untuk beasiswa, misalnya beasiswa unggulan kemdikbud.go.id, itu kan sudah ada portalnya, sudah lengkap banget isinya. Tapi banyak orang juga yang malas baca. Bahkan sampai yang syarat IPK-nya aja, itu mereka tidak tahu karena mereka malas baca. Nah, saya harapkan teman-teman menti di sini, adik-adik menti di sini, kalian mau baca ya, gitu ya. Jadi kalian harus banyak membaca, karena orang yang banyak membaca kan banyak taunya, gitu, daripada tidak tahu seperti itu. Dan salah satu orang yang mau memperjuangkan beasiswa itu kalian, karena kalian mau ikut kelas ini meskipun ada investasinya seperti itu berarti kalian sudah luar biasa, kalian sudah berada di atas rata-rata seperti itu dibanding yang lain. Kalian sudah curi star dari awal dibanding teman kalian yang lain. Karena faktanya pada saat 2020 kemarin itu banyak yang DM ke kami di akun beasiswa unggulan Mandar itu bilang, Kak, maaf ya, kenapa ya saya nggak lolos, saya mau curhat nih gitu. Terus saya bilang, oh ya silahkan, katanya. Saya lihat-lihat di Instagramnya BU Mandar itu ternyata banyaknya teman-teman yang lolos karena mereka ikut KMO, ikut kelas mentoring. Sepertinya itu kesalahan saya kenapa tidak ikut kemarin gitu. Jadi ada penyesalannya karena dia ya mungkin kan ada ya, maksudnya kalau misalnya kita pikir-pikir nih, di YouTube sudah ada informasinya lengkap sebenarnya. Terus ada juga seminar-seminar yang bahkan membimbing seperti itu. Tapi mereka masih merasa kurang gitu. Nah, teman-teman yang di KMO ini bedanya apa dari yang lain itu? Karena di sini dikhususkan, maksudnya benar-benar dibimbing, benar-benar langsung tahu, maksudnya langsung kenal dengan award-nya yang sudah berpengalaman. Jadi langsung begitu loh, maksudnya tidak mengambang, tidak yang hanya sekedar seminar terus sudah selesai. Tapi ini kita maunya ada output gitu. Jadi ketika kalian mau berjuang, insya Allah kalian akan tuai.
Makanya saya bilang di sini, setiap orang itu layak loh dapat beasiswa, tapi tidak semua orang yang mau memperjuangkannya. Makanya kalian yang memperjuangkan itu kalian yang paling layak dapat beasiswa. Itu. Tapi harus di disclaimer, meskipun kita sudah berjuang, tapi karena memang bukan rezekinya kita di situ, kita ya harus menerima itu. Jadi jangan sampai berpikir sudah maka begini, saya sudah seperti ini, saya sudah melakukan ini, tapi ternyata saya tidak dapat. Itu berarti kita takabur. Kita harus tawakal, ya. Jadi sebenarnya saya juga saat ini sedang kejar beasiswa deh, karena kan saya sudah S1, jadi saya kejar beasiswa S2. Nah, makanya kita saling berusaha sekarang ini. Saya juga ikut kelas mentoring yang bahkan biayanya sampai jutaan, berbayar, sampai beli buku dan sebagainya, itu berbayar deh semuanya. Harus proofreading sampai 250 ribuan. Pokoknya kalau misalnya kita mau hitung-hitungan secara materi, itu saya sudah habis-habisan hampir jutaan lah. Pokoknya tes bahasa Inggris saja saya sudah habis jutaan, 2 jutaan lebih. Kemudian kursusnya juga, saya tetap kursus meskipun saya juga mengajar bahasa Inggris, saya tetap kursus di orang yang lebih berpengalaman, karena kan mungkin orang yang belajar dengan saya itu ya saya bisa membagikan ilmu saya, tapi saya juga tetap menambah ilmu saya juga gitu. Jadi ketika kita mau berjuang, insya Allah kita akan dapat juga. Meskipun mungkin bukan ini, tapi akan ada gantinya yang lebih baik, karena saya juga pernah gagal. Itu yang saya gagalkan itu namanya PPA Dikti. Dan waktu itu jumlah besaran biaya yang diberikan 4 juta rupiah, itu sudah lumayan ya. Tapi ternyata saya tidak lolos, dan alhamdulillah diganti Allah dengan yang lebih baik. Saya beritahu aja kalau misalnya beasiswa saya ini mencapai puluhan juta rupiah. Sampai berapa digit tuh. Gitu ya. Jadi cukup, nanti saya akan ceritakan apa saja yang saya dapatkan di sharing session aja ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian mau berjuang, insya Allah kalian akan dapat. Oke, lanjut. Nah, ini ada perbedaan mengikuti KMO Beasiswa Unggulan 2021 dan tidak mengikuti KMO ini. Nah, untuk mentee, ini kalian punya mentor ya, yang bisa membimbing secara personal dan profesional seperti saya. Kemudian yang kedua, kalian punya teman seperjuangan. Ya, teman-teman seperjuangan kalian itu yang ini yang sekarang hadir sama yang ada di grup. Meskipun kalian lihat masih sedikit, ya karena kenapa masih sedikit orangnya? Karena memang beasiswa unggulan belum dibuka, dan memang orang-orang yang mau curi star itu sedikit orangnya gitu. Tapi kalau sudah buka nih, tiba-tiba banyak orang yang datang seperti itu. Karena waktu pengalaman di 2020 kemarin tuh seperti itu juga. Saya juga tetap buka awal tahun, dan yang isi itu masih sedikit, 20-an waktu itu. Dan ini sekarang kayaknya ada 11 orang ya, tapi belum masuk semua di grup. Ya, kita berharap semoga tambah lagi temannya nanti. Izin dulu ya, sholat azan. Kita dengar azan dulu. Sebentar.
Oke, alhamdulillah sudah selesai azan di sini. Kita lanjut ya. Suara saya masih terdengar jelas? Masih, Halo? masih Kak. Masih, Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, lanjut. Saya nah itu ya. Yang kedua, kita punya teman seperjuangan kalau ikut kelas ini. Kita punya teman seperjuangan, kalian bisa bertanya, ya bertanya langsung ke yang berpengalaman, punya koneksi ke pusat. Jadi maksudnya di sini kalian bisa tanya langsung ke saya sebagai ORD gitu. Dan saya punya koneksi pusat. Karena kebetulan saya alhamdulillah ya saat ini menjabat sebagai ketua umumnya Aliansi ORD BU Bandar, itu kemarin terpilih. Ya, jadi apa namanya, informasinya memang langsung ke pusat dari dulu sih sebenarnya, karena memang kita diperhatikan sih sama pihak pusat seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Yang keempat, informasi yang kalian akan dapatkan itu insya Allah akurat dan detail. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan sebagainya itu kalian bisa tanyakan kepada kami sebagai ORD, itu ya. Kemudian apa lagi nih? Persiapan matang dan maksimal. Jadi persiapannya kalian lebih matang karena kalian akan mengetahui bagaimana caranya membuat esai dengan baik, proposal rencana studi seperti apa yang diinginkan, seperti itu, dan lain sebagainya. Kalian juga yang ikut yang pilih paket eksklusif sama paket administrasi wawancara, dan yang pokoknya ada wawancaranya gitu, kalian akan dapat simulasi wawancara nanti bersama saya. Gitu. Nah, perbedaan untuk yang non-menti gimana? Non-menti itu ya mereka tidak punya mentor yang bisa membimbing dari nol. Meskipun mereka mungkin ada ORD yang mereka kenal, tapi tidak akan sama gitu. Jadi kan kalau misalnya kita cuma pertama nih, tidak ada tidak ada ikatan sebelumnya, meskipun cuma kita berteman memang atau kita kenal baik dengan orang itu, belum tentu kita mau dilayani dengan baik. Karena saya juga dulu pernah seperti itu, kita pernah jadi kalian gitu. Jadi saya cari informasi sendiri, kemudian saya belum punya mentor. Seandainya dulu saya seperti kalian, saya akan sangat senang jika saya punya mentor seperti itu. Jadi waktu itu ada teman, karena beasiswa unggulan itu masih sedikit ya dulu aware-nya. Waktu itu di kampus ada, memang saya belum kenal secara personal orang tersebut, tapi saya dikenalkan oleh staf di kampus. Kemudian pada saat saya chat seperti itu, pada saya chat, ya balasannya gitulah, responnya tidak seresponsif ketika kita punya mentor gitu. Pokoknya beda lah kalau kita tidak punya mentor sama punya mentor, pasti beda. Kemudian yang kedua adalah kita bersaing sendirian. Kenapa bersaing sendirian? Kita nggak punya teman berjuang sama-sama, ya kita hanya fokus ke diri kita, bagaimana caranya supaya menjadi wah dan wah seperti itu. Kita tidak tahu tolak ukurnya seperti apa, padahal ya memang sebenarnya kita berpacu pada diri sendiri, ya tidak dengan orang lain, tapi tetap kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan apa saja sih syarat-syarat yang harus kita maksimalkan seperti itu. Misalnya nih IPK-nya batas minimalnya 3,25, ya kan? Terus kita sudah punya 3,50 misalnya, tapi ternyata teman yang lain itu punya 3,75, itu bagaimana? Ya kan? Jadi kita punya teman seperjuangan itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyemangati kita bagaimana caranya supaya kita bisa belajar lebih giat lagi supaya dapat IPK yang bagus seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bingung tanpa arah. Karena banyak banget orang yang saya lihat ya fenomenanya, kalau ini mereka kebingungan. Meskipun sudah ada di website, mereka tetap bingung. Oke. Kemudian yang keempat, kurang persiapan secara maksimal. Karena meskipun persiapan mereka sudah banyak, tapi belum maksimal. Karena ada hal-hal yang misalnya mereka butuh feedback nih untuk membaca esainya tersebut. Apakah typo, salah ketik, terus grammarnya tidak bagus dan sebagainya, itu mereka tidak ada fasilitas seperti itu, karena mungkin bisa dibaca oleh
teman yang lain, tapi teman tersebut apakah tahu standar atau hal yang sebenarnya diinginkan oleh penyelenggara seperti itu. Tidak ada aturan baku menulis esai dan proposal rencana studi, tapi ada hal yang kita ketahui bahwa ini loh yang disenangi penyelenggara seperti itu. Kemudian yang kelima, hanya mendapat informasi secara umum. Jadi informasinya karena ya, kayak misalnya seminar seperti itu ya sudah jadi kayak satu aja, searah aja. Tidak ada timbal balik seperti itu dan tidak bisa berulang-ulang. Ya, jadi itu perbedaannya antara menti dan non-menti. Oke, lanjut. Semoga kalian bisa paham ini. Next. Nah, ini adalah alur belajar kita. Nah, kalian harus menyimak dan menerapkan alur belajar ini selama KMO BU 2021 berlangsung. Oke, next. Nah, ini adalah hak menti. Hak kalian adalah mendapatkan materi. Kalian harus dapat materi ya. Karena itu memang yang fasilitas yang kita berikan. Kemudian kalian mendapatkan informasi yang akurat. Pertanyaan terjawab, jadi pertanyaan-pertanyaan kalian harus kami jawab. Kemudian yang keempat, kalian mendapatkan fasilitas sesuai paket yang kelas yang kalian pilih. Kayak misalnya paket eksklusif kalian dapat buku ya. Kalau mau lihat contoh bukunya sebentar nanti di slide selanjutnya. Kemudian yang kelima, mendapat review dan feedback serta simulasi wawancara yang dengan jadwal yang ditetapkan. Ini ketutupan sama bold ini. Shape. Oke, lanjut. Kewajiban menti. Nah, ini kewajiban kalian. Subscribe YouTube channel Nabila Haruna. Oke, kalian subscribe YouTube channel Nabila Haruna di sini. Terus follow IG Haryani Castle Publishing, Beasiswa Unggulan Mandar, Napsal Haryani, Haryani English Course, Haryani Cosmos 5. Ini kenapa dicantumkan seperti ini? Karena ini sebenarnya usaha-usaha saya bersama keluarga. Ya, kalau misalnya kalian butuh kursus bahasa Inggris, kalian bisa di Haryani English Course. Kalian misalnya ada di Sulawesi Barat, kalian butuh kos, kalian bisa ke Haryani Cosmos 5 itu. Kemudian kalian yang suka nulis buku, suka nulis-nulis, punya cita-cita untuk jadi penulis, kalian bisa menerbitkan bukunya di Haryani Castle Publishing. Dan kalian mau dapat informasi-informasi tentang beasiswa, tentang apapun, itu bisa di IG saya, Napsal Haryani, dan Beasiswa Unggulan Mandar, karena di situ sering diupdate informasi-informasi yang beragam. Kalau di IG saya sih lebih variatif ya, karena ada bisnis lah, apalah, segala macam. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus menonton semua video di playlist Beasiswa Unggulan. Nanti linknya akan saya berikan. Kemudian yang keempat, kalian harus tonton, like, dan komen semua video materi yang diberikan. Jadi nanti ada video materi yang diberikan. Kalian harus nonton itu, dan kalian like, kemudian kalian komen. Kalau misalnya kalian sudah paham atau tidak, kalian mau bertanya di sana juga boleh. Oke? Kemudian yang kelima, kalian ya kami minta untuk merekomendasikan kelas ini ke teman yang lain supaya mereka juga dapat manfaat yang sama. Nah, sebenarnya ada juga prinsip nih kayak gini, saya mau berjuang sendirian seperti itu. Maksudnya saya nggak mau kasih tahu temanku karena nanti kalau misalnya dia yang lolos saya sakit hati padahal saya yang kasih informasi. Itu tidak, teman-teman. Jadi meskipun kita membagikan informasi itu, kalau memang rezekinya kita, itu nggak akan tertukar. Oke? Jadi nggak apa-apa, dibagikan aja informasi ini. Siapa tahu mereka butuh dan kalian bisa lolos bareng-bareng, kan luar biasa. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian harus disiplin dan taat aturan kelas. Sebagai menti, kalian ini menti ya namanya, peserta didiknya itu kita istilahkan menti. Sebagai menti, kalian wajib untuk taat aturan yang ditetapkan dan disiplin dalam mengatur waktu. Nah, kalau misalnya ada kesalahan teknis seperti tadi, itu mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena memang saya nggak tahu kenapa tiba-tiba trouble. Tapi di sini kalian harus mendisiplinkan waktu karena ada jadwal-jadwal yang akan kita berikan. Kemudian di sini
Di kelas ini kalian akan dilatih untuk menjadi pribadi pembelajar yang mandiri dan dapat bertanggung jawab atas hal yang telah diputuskan. Semoga dapat dipahami ya. Oke. Nah, nanti alurnya seperti ini, teman-teman. Mentor mengirim link video materi. Jadi link video materi eksklusif ya. Materi eksklusif itu yang pokoknya teman-teman yang daftar kelas ini kalian akan dapat materi eksklusif. Itu berupa video di YouTube saya, tapi linknya itu memang unpublished, jadi tidak dipublikasi, memang unlisted lah seperti itu istilahnya. Linknya yang dibagikan, ya orang yang mendapat link itu yang bisa mengakses gitu ya. Dan dalam sehari itu saya bisa mengirimkan kalian 1-2 materi yang wajib kalian tonton. Nah, link video ini hanya untuk mentee dan tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain yang tidak mengikuti kelas. Karena kalau misalnya kalian sebarluaskan, itu yang rugi kalian sendiri, kan kalian yang ikut gitu loh. Maksudnya kita harus menjaga privacy seperti itu. Karena memang ini eksklusif seperti itu ya. Saya takutnya juga ada plagiasi di luar sana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, lanjut. Nanti kalian wajib untuk menonton video materi, wajib ditonton sampai tuntas. Setelah link diberikan, mentee dapat menonton video kapanpun, namun wajib diselesaikan. Maksudnya apa? Misalnya nih, saya berikan di jam 7 pagi, misalnya linknya jam 7 pagi. Ya nggak mesti harus jam 7 pagi itu kalian selesaikan, tidak. Misalnya kalian mau nonton sore hari pada saat kalian sudah tidur siang dan sebagainya, kalian sudah sholat dan sebagainya, itu boleh. Maksudnya yang penting kalian tonton dan kalian habiskan, selesaikan di hari itu ya, sebisa mungkin di hari itu. Karena sebenarnya video itu bisa diakses kapan saja, nanti boleh diulang-ulang boleh gitu. Tapi saat link itu sudah dibagikan, diharapkan sudah ditonton hari itu juga, supaya kalian bisa bertanya seputar hal itu. Jadi kalau misalnya nggak bingung tentang materi apa ya, misalnya materi esai, pembuatan esai, itu kalian bisa paham gitu. Jadi kalian bingung bisa langsung bertanya di grup gitu. Kemudian mentee diharapkan bertanya seputar setiap hari selama kelas berlangsung, mentee dapat mengajukan pertanyaan kepada mentor di dalam grup saat grup di-unmute. Jadi nanti sistem grup WA-nya kita itu ada mute-unmute. Jadi nanti admin, saya dan Kak Fadilah, CS-nya kita itu akan mute dan unmute ya. Seperti itu ya. Jadi nanti ada mute, di unmute gitu. Kemudian mentee diharapkan bertanya seputar materi yang sebelumnya sudah ditonton agar lebih terarah. Kelupaan hanya terarah ya. Oke, lanjut. Konsultasi pribadi dengan mentor. Oke. Kesempatan konsultasi dengan mentor secara personal harus kalian gunakan secara maksimal. Dikarenakan oleh kesibukan mentor ini ya, karena saya juga ada kesibukan lain teman-teman seperti yang saya bilang tadi, karena saya sedang mengejar beasiswa juga, jadi saya ada bimbingan seperti itu dan harus bagi waktu juga. Tapi itu tidak masalah, karena makanya dibatasi konsultasi secara langsung ke saya itu sebanyak 3 kali dalam durasi belajar yang telah dipilih. Ya misalnya kalau misalnya paket eksklusif itu 1 bulan, jadi kalian punya waktu 3 kali. 3 kali, maksudnya 3 kali bukan yang 3 ini ya. Misalnya di hari ke-10 kalian mau konsultasi ke saya boleh, terus nanti lagi minggu keduanya boleh. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Oke. Lanjut. Sesama mentee harus saling mendukung. Kita semua sama-sama berjuang. Jadi kalau teman kesulitan, silakan bertanya dalam grup dan saling bantu. Nah, terus jika teman tidak tahu, sementara teman yang lain tahu, harus disampaikan langsung. Maksudnya dengan cara izin menjawab. Misalnya ada yang bertanya ini, bagaimana sih menghitung KWH listrik itu?
Nah, kalian sebentar ya, agak ribut ini. Sorry ya, ada gangguan sedikit. Nah, jadi kalau misalnya contohnya nih, ada teman yang bingung KWH itu bagaimana, kalian bisa bertanya, Kak, bagaimana ya KWH itu seperti apa cara menghitungnya? Itu langsung kalau misalnya temannya yang tahu, boleh langsung di-replay apa jawabannya, pertanyaan temannya itu dengan cara izin menjawab seperti itu. Nah, mentor akan tetap membantu menjawab dan meluruskan jika terdapat pertanyaan yang sudah dijawab oleh sesama mentee. Jadi saya akan bertanggung jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan dan saya akan mencoba menjawab itu. Jadi kita akan saling berkoordinasi, berkolaborasi bersama. Jadi tidak hanya saya saja, tapi kita saling belajar gitu ya. Nah, ini ya, yang paling penting juga kalian perhatikan adalah kalian wajib mensubmit esai dan proposal rencana studi. Jangan lupa perhatikan jadwal yang sudah diberikan di dalam tata tertib. Ya, ada tertib yang di grup yang sudah disampaikan Kak Fadila itu. Nah, lewat dari jadwal yang ditentukan, maka esai tidak akan diproses oleh mentor. Maksudnya tidak bisa saya jawab, tidak bisa saya baca lagi. Kenapa? Karena pasti sudah menumpuk, ya kan? Pengalaman kemarin itu berturut-turut puluhan esai yang masuk, dan itu kalau misalnya tidak diproses seperti itu, ada jadwalnya, kalian keteteran, saya juga keteteran. Jadi supaya sama-sama enak, kita mengacu pada jadwal. Misalnya kemarin itu sudah ditetapkan waktu ya, pengiriman esai 18 sampai 20 Mei. Itu kan berarti mulai dari tanggal 10 ini, kalau misalnya hari ketiga kah atau hari kedua, kalau misalnya saya sudah berikan materi pembuatan esai, itu kalian sudah bisa membuat esainya. Kalian bisa kirim esai tersebut tanggal yang sudah ditentukan tersebut, nanti diproses pada saat pemberian feedback itu maksimal tanggal 25 Mei ya. Jadi itu sudah ada aturan waktunya supaya tidak keteteran satu sama lain gitu. Jadi esai dan proposal itu kalian kirimkan melalui email yang diberikan di grup. Jadi bukan lewat personal chat ke saya, dokumennya tidak, tapi langsung ke email seperti itu. Nanti formatnya pakai Word ya. Nanti Word-nya kertas A4, nanti ada sendiri ketika kalian sudah dapat materi tentang esai dan proposal rencana studi, makanya itu harus disimak dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kita ini ada pertemuan via Zoom-nya. Itu yang menarik dari kelas ini, karena kita ada pertemuan via Zoom. Pertama, ada welcoming meet seperti hari ini. Kemudian yang kedua ada sharing session bersama EWRD dan alumni KMO Beasiswa Unggulan tahun sebelumnya. Di sini nanti kita akan berbagi cerita bagaimana proses perjalanannya mereka. Itu. Waktunya nanti akan saya sampaikan di grup ya. Kemudian yang ketiga, kalian akan dapat feedback esai dan proposal rencana studi secara langsung, jadi seperti ini. Dan nanti akan ada yang berkesempatan dipilih oleh saya, atau saya akan memberikan masukan secara umum. Maksudnya, misalnya nih, biasanya saya dapatkan kesalahan-kesalahan seperti di typo-nya mereka, kemudian paragrafnya yang acak-acakan, amburadul, seperti itu nanti akan saya sampaikan secara umum di sesi feedback secara langsung. Kemudian yang keempat adalah simulasi wawancara bagi kalian yang ikut kelas wawancara juga. Itu kalian akan dapatkan simulasi wawancara bersama saya, dan insya Allah saya akan ajak teman yang lain untuk gabung, untuk menjadi wawancara seperti tahun lalu. Itu saya ajak Kak Dedi. Itu nanti kita akan bertanya seputar hal-hal yang biasanya muncul dalam wawancara beasiswa unggulan yang menegangkan, dan ternyata pengalaman itu benar-benar sangat bagus untuk para menti kami di tahun 2020 itu. Mereka semua bilang apa yang kakak sampaikan, apa yang kakak tanyakan itu yang muncul gitu, meskipun ada pertanyaan-pertanyaan yang
tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal ya, tapi misalnya personal banget, misalnya apakah sudah menikah, apakah sudah punya anak dan sebagainya, itu kan personal. Itu biasanya ada yang ditanyakan juga, dan itu kadang muncul dan kadang tidak, ya, terus tergantung dengan pewawancara, dan itu akan kita bahas di simulasi wawancara. Kemudian nanti yang terakhir setelah proses selesai, kita akan buat lagi Zoom testimoni KMO-BU 2021 oleh Menti, gitu ya. Dan seperti itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan via Zoom. Oke, lanjut. Saya akan jelaskan sedikit tentang investasi ilmu. Nah, alasan pentingnya investasi ilmu itu adalah karena kita bisa menabung, ya, kita mengeluarkan biaya untuk ilmu kita, soft skill-nya kita, seperti itu. Jadi biar mengasah kemampuan pengetahuan kita. Nah, ada pepatah juga kan, menabunglah biar kaya raya, ya kan? Tapi itu tidak melulu tentang menabung uang dan emas, teman-teman. Kita bisa juga kaya karena ilmu kita. Nah, kita menabung ilmu karena belajar itu butuh pengorbanan, butuh berkorban. Apalagi kita akan dapat dana beasiswa yang luar biasa banyaknya. Makanya ketika banyak yang didapat, kita juga harus berkorban lebih banyak juga. Tapi insya Allah akan jauh berlipat-lipat ganda apa yang kita sudah bibit yang akan kita tuai akan lebih banyak lagi. Gitu. Amin. Nah, teman-teman, di sini saya akan kasih informasi juga bagi kalian yang mau upgrade kelas. Jadi Menti dapat melakukan upgrade kelas atau perubahan kelas. Misalnya kalian memang mengambil kelas administrasi aja, kalian mau ambil ketika sudah berjalan nih, kalian ingin dapat sekaligus dengan buku dan merchandise-nya. Jadi Menti dapat mengajukan upgrade kelas melalui Kak Fadila CSKMO-BU 2021. Dan upgrade kelas ini hanya diperbolehkan maksimal 3 hari setelah mengikuti kelas. Jadi kalian misalnya mau upgrade ke kelas yang sama wawancara, jadi kalian tinggal tambah sedikit kan. Atau kalian mau punya bukunya juga boleh. Nah, ini saya kasih lihat bukunya ya. Nah, ini saya sudah bersama buku di sini. Ini ya. Ini bagi yang memilih paket eksklusif itu, kalian akan dapat buku, kemudian ada merchandise seperti ini. Ini kan terbatas ya, ada notebook atau pencil case, ada pocket kayak itu. Sebentar saya perlihatkan dulu. Nah, seperti ini contohnya. Kayak gini ya. Tuh kalian bisa dapatkan ini hanya yang pilih kelas eksklusif, dan bukunya itu ada 2, teman-teman. Yang buku esai ini judulnya Rahasia Menulis Esai Bantu Kamu Lolos Beasiswa Unggulan, dan buku Siap Hadapi Wawancara Beasiswa Unggulan. Nah, itu apa bedanya sih, Kak, dengan kita sudah ikut kelas ini, sudah dapat video materi dan dapat bukunya? Karena kalau di buku itu kan biasanya kita senang ya baca buku itu, terus kita lihat-lihat lagi, lupa lagi, bisa lihat lagi. Dan di wawancara itu ada bonusnya menulis curriculum vitae, terus pertanyaan-pertanyaannya biasa muncul, kemudian jawaban yang direkomendasikan, kemudian ada juga informasi tentang wawancara beasiswa di dalam dan luar negeri, seperti itu. Itu dari hasil belajar saya, gitu, yang akan saya masukkan, seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau untuk buku yang ini, buku Rahasia Menulis Esai Bantu Kamu Lolos Beasiswa Unggulan, itu dapat bonus kumpulan esai dari penerima beasiswa unggulan. Ada 15 contoh esai di dalamnya yang bisa kalian jadikan referensi, bukan untuk diplagiasi. Ya, jadi kalian
dapat kesempatan untuk upgrade kelas kalau kalian mau dapat bukunya sekaligus dengan merchandise, atau tetap di kelas ini aja, tetap di kelasnya itu tidak masalah ya, gitu teman-teman. Oke. Nah, ini dokumentasi KMO BU 2020. Ini pada saat kita wawancara, kemudian ada welcoming meet dan sebagainya, itu seperti ini orang-orangnya. Ada beberapa ya, tapi ini aja yang saya pilih. Nah, terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga harapan setelah mengikuti kelas kalian terwujud dan kalian semua berhasil meraih beasiswa unggulan. Nah, ini ada emailnya kami, haryani.castle@gmail.com. Ini mobile number yang akun bisnis yang terafiliasi oleh Haryani Castle. Dan consultation hours atau jam konsultasi di waktu jam 10 sampai jam 8 malam hanya untuk Menti KMO BU 2021. Dan bagi teman-teman yang kalian punya teman nih, kalian rekomendasikan aja kelas ini dan nanti langsung dihubungi ke Kak Fadila, langsung dikasih aja kontaknya Kak Fadila atau dibagikan pamfletnya yang sudah kami share di Haryani Castle Publishing dan yang ada di KMO BU Mandar, di BU Mandar itu kalian bisa share di platform sosial media kalian. Nah, sekian dari saya. Saya buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau tanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya nggak? Halo, masih ada bersama saya? Halo semuanya. Saya Jelas nggak? Bertanya, Kak. Iya, silakan. Jelas. Sebutkan nama ya. Tapi ya, nama saya Sri Reskianti. Saya ingin bertanya, di beasiswa unggulan tuh kan ada golongan mahasiswa berprestasi. Terus gimana kalau kita yang minim prestasi gitu, Kak? Terus kan di situ kayak minimal tuh tingkat kabupaten. Terus kalau misalnya kita cuma punya prestasi tuh kalau misalnya kan kayak organisasi. Nah, kita tuh menang di organisasi itu gitu. Apakah bisa juga dimasukin ke persyaratannya gitu, Kak? Bisa banget. Jadi untuk kategori tersebut itu sebenarnya maksudnya kalau bisa dibilang kayak prioritas seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain karena ini beasiswanya secara umum seperti itu. Jadi boleh, nggak apa-apa. Kalian tinggal scan bukti-bukti yang ada, kalian bisa scan buktinya, terus kalian lampirkan, kalian masukkan di portalnya BU gitu. Jadi kalian akan dapat kolom-kolom di pendaftarannya itu lengkap, jadi nanti tinggal diisi aja. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau saran saya, pada saat kuliah ini kalian banyakin aja ikut-ikut lomba seperti itu, baik yang free maupun yang berbayar, karena itu menunjang banget sih sertifikatnya, entah menang atau tidak nggak apa-apa. Jadi kalau jadi peserta aja nggak apa-apa, dimasukin aja. Lebih bagus memang kalau ada juaranya, tapi kalau memang masih hanya jadi peserta juga nggak apa-apa kok. Maksudnya kita memberikan harapan kepada semua orang sih, karena kita nggak tahu ya, misalnya nih meskipun orangnya misalnya kita cuma peserta terus yang juara, tapi yang orang yang juara itu nggak daftar BU, terus kita yang jadi peserta aja daftar BU, ya kemungkinan besar paling ininya yang dapat ya berarti kita kan, karena kita yang daftar gitu. Jadi rezeki itu sudah ada yang atur teman-teman, jadi kita nggak bisa langsung berpangku tangan atau langsung mengatakan bahwa menjustifikasi diri kita bahwa ketika kita tidak punya prestasi juara sebagainya kita tidak bisa dapat beasiswa ini. Itu jangan justifikasi, karena saya pernah baca dan saya pernah dengarkan dan memang sudah saya alami sendiri, apapun yang dikatakan orang meskipun itu pahit gitu ya, tapi kita jalani dan ternyata Allah berkata lain. Misalnya orang lain bilang kamu tidak mampu, tapi saya rasa saya mampu dan ternyata Tuhan berkehendak bahwa memang saya bisa di situ, ya bisa juga. Maksudnya itu semua ada faktor X-nya. Jadi
pasti bisa. Maksudnya tidak menjamin ya, kita tidak menjamin lolos, tapi ketika kita mau berusaha, kita mau mencoba, kemungkinan lolosnya itu lebih besar daripada ketika kita tidak mencobanya. Paham kan ya maksud saya? Apa menjawab, Reski? Ya Kak, terjawab. Terima kasih Kak. Terima kasih, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih 2 penanya lagi sebelum kita tutup ya, karena ini sudah zuhur juga. Ada yang mau bertanya? Kak, izin masuk. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aliza. Izin bertanya. Ya. Jadi untuk jadwal kelas kita nanti dikasih video setiap harinya, link video itu. Terus nanti setelah nonton video bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui grup gitu ya, Kak? Iya, betul. Terus kalau Zoom meetingnya nanti cuma ada kayak tadi misalkan first meeting, terus ada temu alumni gitu-gitu ya, Kak? Iya, betul-betul. Oke. Terus kalau materinya di samping video apa ada kayak PDF atau gitu? Ada apa enggak, Kak? Untuk saat ini belum ada PDF-nya ya. Karena yang itu maksudnya kita ketakutannya bukan ketakutan sih, tapi lebih ke mewaspadai aja. Karena biasanya itu ada yang kayak langsung share. Paham kan ya maksud saya? Gitu. Yeah. Jadi ya nggak apa-apa kita pakai video dulu aja, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas, misalnya nih di pemaparan materi contoh esai itu kurang jelas, bisa ditanyakan, Kak ini kurang jelas, nanti kita buatkan ulang. Paham ya? Paham. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada lagi pertanyaan terakhir? Halo, Kamila, ada mau ditanyakan? Mushkirah, Laila, Yusria, siapa lagi yang ada di sini? Oke, itu aja. Sudah nggak ada ya? Oke, semoga jelas apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman semua bisa betah di kelas dan dibimbing oleh saya, dan nanti kita bertemu dengan teman-teman yang lain. Selamat berjuang dan selamat mempersiapkan hal-hal yang harus kalian siapkan. Dan saya titip buat kalian kalau misalnya bisa akses website-nya beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id supaya kalian bisa pelajari dulu syarat-syarat yang ada ya. Saya nitip itu aja dulu untuk tugasnya, dan insya Allah video materi akan diberikan mulai hari ini ya. Semoga kita bisa mulai hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Kita kalau bisa foto bareng dulu yuk. Misalkan Mushkirah, Laila, Yusria, yuk foto yuk. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Semoga nanti belajarnya menyenangkan ya. Jangan lupa untuk bertanya dan kalian harus punya jadwal sendiri kapan nih mau konsultasi dengan saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Sama. Ya, izin live ya.